Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Fibi Srayu Anita dalam Jurnal Kotim. Informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Ruang kelas sebuah sekolah di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur digunakan sebagai tempat pemungutan suara. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi terjadinya cuaca buruk karena dalam beberapa hari terakhir kerap terjadi hujan. TPS yang memanfaatkan ruang kelas sekolah tersebut adalah TPS 18 Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang. Pemanfaatan ruang kelas sebagai TPS sengaja dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya hujan. Sebab saat ini, Kota Waringin Timur sedang berada pada puncak musim hujan. Hujan deras disertai angin kencang dalam beberapa hari belakangan kerap terjadi hampir setiap harinya. Dengan menggunakan ruang kelas, diharapkan hampir 600 daftar pemilih tetap di TPS tersebut bisa menggunakan hak suaranya dengan nyaman. Selain itu, hal ini juga untuk menjaga logistik pilkada tetap aman jika tiba-tiba terjadi hujan. Alhamdulillah antusias dari warga RT gabungan 3, yaitu 3 RT 18, RT 28, yaitu RT 60, dan RT 32 antusiasnya untuk hadir untuk mengikuti pemilihan gubernur dan bupati. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alasan kami menggunakan ruang kelas yaitu di mana sekarang kan lagi musim hujan. Nah, jadi kami mengantisipasi adanya hujan dan adanya tempias untuk supaya surat suara kami tidak terhilang atau tidak rusak, maka dari itu kami menggunakan lingkungan halaman sekolah. Pilkada serentak di Kota Waringin Timur pada 27 November dilaksanakan di sebanyak 667 TPS di 185 desa dan kelurahan di 17 kecamatan dengan daftar pemilih tetap sebanyak lebih dari 300.000 orang. Melalui pilkada ini, warga berharap proses demokrasi dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas, serta mampu membawa kemajuan bagi daerah dan membuat masyarakat semakin sejahtera. Yang saya inginkan dan khususnya mewakili dari Antang Barat, itu yang amanah dan bisa memajukan khususnya Kotim dan sekitarnya. Bang, kalau untuk pembangunan seperti apa yang nantinya diharapkan Bang untuk Kota Waringin Timur secara umum mungkin Bang? Nah, yang kita keluhkan ini dari dulu sebenarnya infrastruktur. Infrastruktur kita nih, sedangkan jalan-jalan di sini belum sepenuhnya diaspal semua, dan ada sebagian juga yang diaspal. Cuman di sini dari dulu nggak ada infrastruktur, nggak ada masuk seperti itu. Pilkada menjadi momen penting bagi masyarakat. Dari balik bilik suara, nasib daerah selama 5 tahun ke depan ditentukan. Terdapat 3 pasangan calon yang berkontestasi merebut suara masyarakat. Untuk bisa menduduki posisi bupati dan wakil bupati, serta 4 pasangan calon untuk gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah. Masud Badarudin, Hayat TV. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur musnahkan surat suara pemilihan kepala daerah yang rusak dan lebih. Pemusnahan dilakukan untuk mengantisipasi adanya penyalahgunaan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Pemusnahan surat suara pilkada di Kota Waringin Timur dilaksanakan di halaman gudang logistik KPU di kawasan Stadion 29 November Sampit. Pemusnahan dilakukan dengan cara membakar surat suara. Surat suara yang dimusnahkan adalah surat suara rusak dan lebih dalam pemesanan dengan total sebanyak 103 lembar. Untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, surat suara yang dimusnahkan terdiri dari 45 lembar surat suara rusak dan 25 lembar surat suara lebih. Sedangkan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, surat suara yang dimusnahkan sebanyak 33 lembar surat suara rusak tanpa adanya surat suara lebih. Ketua KPU Kota Waringin Timur, Muhammad Rifki mengatakan, pemusnahan surat suara sebagai upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan oleh orang tidak bertanggung jawab.
Hal ini untuk menjaga demokrasi yang jujur dan adil. Sebagaimana ketentuan bahwa KPU harus melakukan pemusnahan terhadap surat suara yang kelebihan kirim, termasuk juga yang rusak hasil dari sortir beberapa waktu lalu. Kita melakukan pemusnahan itu ini adalah sebagai bentuk jangan sampai ada surat suara terutama yang kelebihannya itu disalahgunakan. Jadi begitu sudah kita lakukan penghitungan, kemudian sortir dan sesuai dengan penghitungan itu sudah lengkap, ya kita distribusikan, yang sisanya yang kelebihan itu harus dimusnahkan. Untuk pemusnahan sendiri ada waktu yang ditentukan nggak, Pak? Ya, jadi tadi sesuai dengan ketentuan H-1 sebelum pemungutan suara, makanya hari ini kita lakukan pemusnahan. Pemusnahan surat suara rusak dan lebih ini turut diikuti dan disaksikan oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah setempat. Sesuai dengan aturan, pemusnahan surat suara rusak dan lebih dilakukan sehari sebelum pemungutan suara pada 27 November. Sesuai dengan aturan, pemusnahan surat suara rusak dan lebih dilakukan sehari sebelum pemungutan suara pada 27 November. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pemungutan suara pilkada di Kabupaten Kota Waringin Timur, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Sampit, berjalan dengan tertib dan lancar. Ratusan warga binaan berpartisipasi aktif menyalurkan hak pilih mereka. Dalam Pilkada Serentak 2024, Lapas Sampit mendirikan 2 TPS khusus yang melayani warga binaan, yakni TPS 901 dan TPS 902 yang masuk dalam Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa, Baru Ketapang. Setiap TPS memiliki lebih dari 300 daftar pemilih tetap. Warga binaan tampak berbondong-bondong datang ke TPS untuk menggunakan hak pilih mereka. Hal ini menunjukkan semangat partisipasi yang tinggi meskipun mereka tengah berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Proses pemungutan suara di Lapas Sampit berjalan tertib dan lancar dengan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara yang terdiri dari petugas lapas. Mereka telah dilatih untuk memastikan kelancaran pemungutan dan penghitungan suara. Didirikannya TPS khusus di Lapas Sampit bertujuan memberikan kesempatan kepada warga binaan dalam berdemokrasi, terutama dalam memilih calon kepala daerah. Hal ini untuk memastikan setiap warga negara dapat menjalankan hak politiknya, termasuk bagi mereka yang sedang menjalani masa hukuman. Harapan kita, kami sebagai petugas pemasyarakatan, sebagai pengayom, kami melaksanakan Undang-Undang Nomor 22, yang mana itu hak politik itu terdapat dalam proses pembinaan terhadap narapidana maupun tahanan. Akan tetapi kan kita berusaha semaksimal mungkin terkait syarat untuk pencoblosan. Kita sudah berkoordinasi dan ini sudah maksimal dari surat cadangan 2,5%, maka ketemu di angka 739. Petugas KPPS karena ini lokasi khusus, jadi kita mengambil semua pegawai yang ada di lembaga kelas 2B Sampit. Kenapa pegawai? Ya karena kita loksus ada di lapas kelas 2B Sampit, ada di lokasi kami, sekaligus kita sama-sama menjaga keamanan terhadap pelaksanaan ini. Pilkada serentak di Kota Waringin Timur berlangsung untuk 2 pemilihan, yaitu pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan 3 pasangan calon, serta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan 4 pasangan calon. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Halikinor dan Irawati berhasil unggul sementara dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur. Kemenangan paslon petahana tersebut berdasarkan hasil hitung cepat lembaga survei. Sebuah lembaga survei Carta Politika Indonesia mengeluarkan hasil hitung cepat Pilkada Kota Waringin Timur yang diikuti 3 paslon. Berdasarkan data dari sampel 200 TPS dari total 667 TPS yang ada, paslon nomor urut 1, Halikinur dan Irawati meraih suara terbanyak sebesar 39,54% dari total suara yang masuk. Perolehan suara paslon petahana tersebut unggul tipis dari pasangan calon nomor urut 2 Sanidin dan Siono yang mendapatkan 35,64%.
Sementara paslon nomor urut 3 Muhammad Rudini Darwan Ali dan Faisal Darmasing jauh tertinggal dengan perolehan 24,86%. Hasil hitung cepat menurut Carta Politika Indonesia memiliki tingkat kepercayaan 95% dengan tingkat kesalahan hanya sekitar 1% dibandingkan hasil perhitungan resmi KPU. Ya, jadi hasil dari Carta Politika sendiri, sebagaimana kita lihat di beberapa media yang sudah menampilkan bahwa pasangan Halikin Herawati mengungguli kontestasi Pilkada 2024 Kabupaten Kota Waringin Timur ini dengan perolehan 39,sekian%, lalu disusul oleh pasangan nomor 2 Sani Dinsiono dengan perolehan sekitar 35% dan disusul oleh Rudini Faisal yang ketiga dengan perolehan sekitar 24%. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa margin error ini sebesar 1%, artinya hasil penghitungan resmi dari KPU sembari kita tunggu biasanya tidak jauh dari apa yang telah kita lakukan di KPU. Meski hitung cepat dilakukan dengan metode ilmiah, hasil ini belum bersifat resmi. Namun hitung cepat memberikan gambaran awal tentang persaingan sengit di Pilkada Kota Waringin Timur. Hasil resmi Pilkada baru akan dikeluarkan setelah perhitungan suara dilakukan secara manual oleh KPU. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pasangan calon gubernur Kalimantan Tengah nomor urut 2, Nadal Syah dan Supian Hadi menang telak di TPS 09, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kota Waringin Timur. Penghitungan suara pilkada serentak dimulai sejak pukul 1 siang. Di TPS yang terletak di Jalan Caman, pasangan Nadal Syah dan Supian Hadi berhasil meraup 223 suara. Kemudian secara berurutan disusul pasangan Willy M. Yosep dan Habib Syahid Ismail, Agustiar Sabran dan Edi Pratowo, serta pasangan Abdul Rajak dan Sri Suwanto. Surat suara tidak sah berjumlah 8 lembar. Sedangkan untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati Kota Waringin Timur, suara terbanyak diraih Sanidin dan Siono dengan 141 suara. Selanjutnya pasangan Halikinur dan Irawati, kemudian pasangan Muhammad Rudini Darwan Ali dan Faisal Darmasing dengan surat suara tidak sah 12 lembar. Ketua KPPS TPS 09, Rizky Kurniawan menyebut pemungutan hingga penghitungan surat suara berjalan dengan lancar. Tingkat partisipasi pemilih mencapai 60% dari hampir 600 daftar pemilih tetap. Mulai dari jam 13.21. Terus sampai sejauh ini proses penghitungan seperti apa nih Pak? Alhamdulillah berjalan lancar. Ada kendala atau? Kendala tidak ada selama ini. Tidak. Paling ada beberapa pemilih yang masih salah pilih tempatnya, kita tahu gitu, itu paling kendalanya. Jadi kita ngarahkan lagi mencarikan DPT online-nya. Kehadiran kita 383-an dari 575. Kalau kami persentase itu kurang lebih 60%-an. Hasil penghitungan surat suara di tingkat TPS ini nantinya akan direkapitulasi di tingkat kecamatan bersama dengan hasil penghitungan suara di TPS lainnya. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pemungutan suara pemilihan kepala daerah 2024 secara serentak dilaksanakan pada 27 November. Di Kota Waringin Timur, tahapan penting dalam menentukan kepala daerah selama 5 tahun ke depan ini berlangsung aman dan kondusif. Untuk memastikan kelancaran jalannya pesta demokrasi pilkada serentak,
Kepolisian Resor Kota Waringin Timur bersama Kodim 1015 Sampit melakukan patroli ke sejumlah tempat pemungutan suara. Patroli dipimpin oleh Kepala Biro Logistik Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Komisaris Besar Polisi Susilo Wardono. Susilo menyebut berdasarkan hasil pemantauan yang pihaknya lakukan, Pilkada di Kota Waringin Timur berjalan aman dan kondusif, khususnya pada tahapan pemungutan suara. Begitu juga dengan hasil laporan dari sejumlah personil Polri yang ditugaskan mengawal dan mengamankan jalannya pemungutan suara di 667 TPS di Kota Waringin Timur hingga ke wilayah pelosok pilkada berlangsung lancar. Tidak terjadi adanya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang menghambat jalannya pesta demokrasi. Dalam pilkada kali ini, terdapat 3 pasang calon. Untuk hari pemungutan suara pada hari ini ya kita lihat pantau dari beberapa, kita kan ada korwil di sini ya, ada korwil, ada pamapil yang baik ada dari Polri maupun dari TNI, khususnya dari Korem. Kita memantau beberapa TPS sampai sekarang ya kita lihat masih kondusif ya. Kalau laporan dari anggota yang di pelosok-pelosok seperti apa? Tadi kita sudah ada video Zoom meeting ya, kita Zoom meeting, mereka sudah siap di tempat di TPS masing-masing pelaksanaan pengamanan di TPS, baik anggota TNI, Polri, walaupun hanya lingkupnya TPS tempat masing-masing mereka bertugas. Dalam pilkada kali ini terdapat 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati, serta 4 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Para pasangan calon saling memperebutkan sekitar 300.000 lebih suara rakyat Kota Waringin Timur untuk bisa menduduki posisi kepala daerah. Masud Badarudin, Hayat TV. Sebuah tempat pemungutan suara di Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kota Waringin Timur dilanda banjir. Meski begitu, banjir tidak menghambat jalannya pemungutan suara yang tetap bisa berjalan lancar meski terjadi banjir. Banjir tersebut terjadi di TPS 18 yang memiliki hampir 400 orang daftar pemilih tetap. Banjir yang melanda TPS ini diakibatkan hujan deras yang terjadi pada malam hingga dini hari sebelum pemungutan suara. Ketua Kelompok Pemungutan Suara TPS 18, Sigit Sugito menyebut, banjir mulai terjadi sejak subuh dengan ketinggian sekitar 20 cm. Karena waktu yang sudah terlalu mepet, petugas KPPS tidak sempat untuk melakukan relokasi. Meski begitu, petugas KPPS TPS 18 tetap sigap memastikan jalannya pemungutan suara. Hanya bilik suara yang dipindahkan ke lokasi yang lebih aman untuk menghindari kerusakan pada surat suara akibat genangan air. Sementara itu, tenda dan kebutuhan logistik lainnya tetap berada di tempat semula, meskipun sedikit terganggu oleh banjir. Ini tadi mulai subuh kurang lebih di jam 3 baru naik air. Awal kita di depan, jadi kita dapat dispensasi, ditoleransi oleh PPS. Takutnya surat suara yang dipegang jatuh. Akhirnya dispensasi boleh ke dalam. Cuman kotak suara tidak boleh. Makanya tetap di situ, Pak, ya? Harus nampak dari semuanya. Punya waktu kita untuk bongkar pasang tenda nggak cukup hanya 1-2 jam. Nggak cukup, makanya. Salah seorang warga yang menyalurkan hak pilihnya di TPS tersebut menyatakan tidak terlalu merasa terganggu dengan banjir yang terjadi. Ia bersama ratusan warga lainnya tetap datang menuju TPS untuk memilih kepala daerah. Apakah terganggu Kak Bapak? Masih alhamdulillah, masih dalam keadaan lancar lah. Jadi tidak jadi masalah Pak ya? Tidak jadi walaupun masalah, kaki terendam Pak ya? Ya tidak jadi masalah, demi pilihan kan. Ya, harapan semoga untuk Kotim bisa berkembang lebih maju lagi dari sebelumnya, itu aja. Dengan segala keterbatasan, pemungutan suara di TPS 18 bisa berhasil dilaksanakan tanpa kendala berarti. Masud Badarudin, Hayat TV.
Demikian pemirsa, berita tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Srayu Anita mewakili jajaran yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.